Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya. Nah, sebelumnya, perkenalkan saya Shirley Sianisa. Kali ini saya nggak sendiri nih, melainkan bersama narasumber yang kece, yang keren, yaitu dari Ketua dan Wakil HMJ Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul. Kita sapa dulu kali ya. Halo kakak. Halo Sher, Shirley, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Gimana nih Kak Vika dan Kak Diva kabarnya? baik banget, baik banget deh Baik. pokoknya. Apalagi sekarang udah mau Lebaran makin baik gitu. Makin baik karena dikit lagi dapet THR nggak sih? Itu dia, Iya, itu dia, bener itu banget dia. nih, Kak. Gimana, Kak, untuk puasa tahun ini? Lancar, Kak? Lancar tapi tetap banyak bolongnya ya kita ya sebagai perempuan. Gak ngerti kenapa males bayarnya tapi tetap harus dibayar karena kewajiban. Iya itu, Kak. Bener, itu kewajiban wanita sih, Kak. Iya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, Kak, boleh dong Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena mungkin teman-teman yang nonton sekarang nih penasaran oleh Kak Diva dan Kak Vika itu siapa sih di Kesmas ini gitu. Karena kan ada pepatah juga ya, Kak, tak kenal maka tak sayang gitu. Boleh mungkin untuk Kak Diva memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak? Halo, kenalin aku Diva Suciadiani. Di sini aku sebagai wakilnya Kak Vika. Hai. Oke, halo teman-teman semuanya. Aku Vika Nurdinia. Di sini aku sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul periode 2021-2022 diwakilin sama Diva. So, anggota aku juga ada Shirley. Bener banget nih. Kalau boleh tahu, Kak Vika ini semester berapa ya, Kak? Dan Kak Diva juga semester berapa? Kalau aku sih semester 6. Bentar lagi lulus. Stay tune ya. Nggak kerasa ya Kak Vika ya? Kalau aku semester Semester akhir ya, Kak ya? Semester tua. Kalau Kak Diva sendiri, ini semester berapa nih, Kak? semester 4. Wah, sama dong, Kak, sama aku. Iya, sama. Kamu kayak Sama kita, Kak. teman aku deh. Oh iya, Kak. Oke, Kak. Sebelum kita ngobrol lebih dalam nih, Kak, kita memiliki tema, yaitu apa sih pentingnya organisasi di perkuliahan ini, gitu, Kak. Oke, tanpa basa-basi, kita lanjut aja ya, Kak, ke pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan ini, Kak, apa sih alasan Kakak untuk bergabung di organisasi? Oke, untuk pertanyaan ini yang jawab aku dulu atau Diva dulu nih? Ya, mungkin dari Kak Vika dulu, nggak apa-apa Iya, gitu. nggak apa-apa. Oke, kalau yang pertama itu kan tadi pertanyaan dari Shirley itu alasan gabung ke organisasi ya? Iya, Kak, betul. Lebih ke alasannya sih, Kak, kenapa mau gabung gitu di organisasi. Oke, kalau dari aku sendiri itu karena pertama aku nggak terlalu pintar, tapi aku juga nggak terlalu bodoh-bodoh banget gitu kan. Aku nggak terlalu pintar dan aku nggak terlalu bodoh-bodoh banget. Dan aku tuh mau karena Kesmas itu kan kita nggak cuma desa unggul aja. Kesmas itu ada di universitas lain, termasuk universitas negeri gitu ya kan. Nah, kita ini kayak saingan SDM gitu. Nah, aku nih mau gimana caranya supaya aku punya nilai plus gitu. Nah, terus karena aku juga bukan orang yang sering keluar dan aku tuh punya teman bisa dihitung pakai jari, aku tuh pengen ngembangin gimana nih caranya supaya aku bisa public speaking, supaya aku bisa memanage waktu, memanage antara akademik dan pekerjaan lainnya gitu. Itu harus kayak gimana gitu. Nah, aku pertamanya sih kayak diajak sama teman, ayo ikut organisasi. Awalnya tuh aku nggak mau karena menurutku organisasi itu bikin capek doang. Nah, aku nggak tahu kalau organisasi ternyata banyak benefitnya dan banyak hasil yang aku dapetin dari organisasi ini gitu sih. Kalau alasan aku sih itu mungkin karena supaya CV aku juga nanti lebih berwarna gitu ya, nggak monoton cuma akademik doang. Dan karena saingan Kesmas itu banyak nanti yang bakal SDM Kesmas itu udah beribu-ribu SDM gitu dan gimana caranya supaya aku bisa bersaing dengan mereka karena kebetulan aku nggak terlalu pintar dan ternyata dengan akademik dan organisasi ini mungkin menurutku bisa menjadi nilai plus buat diri aku sendiri. Kalau dari aku sih mungkin itu share. Baik, mungkin untuk Kak Diva gimana nih, Kak, alasannya masuk organisasi gitu, Kak?
Alasan aku masuk organisasi, mungkin alasan yang aku akan katakan itu kurang lebih banyak yang hal yang kayak sering lah ya diomonginnya. Tapi yang menurut aku unggul adalah bahwa organisasi itu sendiri membuat aku seperti sekarang, kayak public speaking aku ngerasa public speaking aku semakin semakin bagus. Terus juga aku tuh ikut organisasi itu tujuannya aku dan alasannya aku ialah ingin mengepakkan sayap aku yang aku tahu nggak tahu kalau ternyata tuh aku punya sayap. Dan ketika aku ikut organisasi ini, aku ngerasa bahwa sayap aku itu tuh semakin lebar karena organisasinya itu membuat aku yakin bahwa memang organisasi itu sepenting itu. Tujuannya itu karena pertama aku menjadi kenal dengan kakak-kakak cuttingnya aku, kayak misalnya Kak Vika, terus Shirley, terus kakak-kakak yang lainnya. Kedua, karena aku tuh kalau semisalnya aku tidak ikut organisasi, ingin di suatu zona aja, kapan aku berkembangnya? Seperti itu sih. Terus juga karena itu aku ingin keluar dari zona nyaman aku. Aku ingin bebas dari zona nyamannya aku sendiri. Dan aku ingin membuktikan bahwa organisasi itu adalah suatu suatu langkah yang bagus, yang menurut aku sih yang aku sesalin tuh bahwa banyak kan orang-orang yang tidak ikut organisasi, bahwa mereka tidak tahu bahwa alasannya itu banyak loh. Maksud aku tuh kayak benefitnya itu yang dibilang Kak Vika tadi. Aku setuju sama Kak Vika bahwa ternyata tuh tanpa kita sadari benefit yang kita dapat tuh banyak banget. Dan bahkan nih mungkin dari organisasi ini dapat 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 menjadi gambaran dan membantu aku untuk nanti CV-nya atau di kerja aku nanti gitu, agar aku agar aku nggak kagok gitu loh istilahnya, seperti itu sih Shirley. Berarti untuk Kak Vika ini alasannya lebih ke ini ya Kak, awal diajak tapi kok nyaman gitu ya Kak ya? Iya, pertama Makanya pertama coba-coba tapi kok jadi nyaman. ketagihan gitu ya, Iya, karena tiba-tiba banyak soft skill yang didapat, banyak benefit juga yang didapat, terus kayak ya udahlah lanjut aja gitu, karena iya. ini juga baik gitu. Ya nih benar nih teman-teman. Penting banget kita yang mengikuti organisasi ya. Apalagi kita juga bisa nambah eh, di teman-teman di dalamnya, terus juga kita menambah benefit yang lebih dari di kampus gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya Kak. Boleh, boleh, boleh. Menurut Kakak penting nggak sih ikut dan berkontribusi di organisasi kemahasiswaan ini gitu? Kayaknya pertanyaan lebih nggak jauh ya Kak dari pertama gitu ya Kak. Iya, iya, ini aku dulu yang jawab atau Diva dulu yang jawab nih? Kak Vika juga boleh sih Kak. Oke, kalau pertanyaan ini sebenarnya kalau dari pandangan pribadi aku, ikut organisasi itu penting banget. Sebenarnya ini tapi balik lagi ya ke orang itu masing-masing. Kalau misalkan kayak aku yang seorang yang kurang bergaul dan teman juga bisa dihitung pakai jari, lebih suka di rumah. Terus menurutku tuh untuk mencapai cita-cita aku yang setinggi langit, kalau aku yang terus kayak begitu, aku nggak akan bisa mencapai si cita-cita itu. Menurutku kerjaan aku yang cuma rebahan di rumah doang itu nggak akan efektif. Cuman ngerjain tugas kuliah, cuman pokoknya sekedar mengembangkan akademik itu menurut aku kurang efektif buat ngejar cita-cita. Nah, makanya aku siasati nih dengan ikut organisasi, dan ternyata di organisasi ini banyak banget pelajaran yang bisa didapat. Kayak pertama, aku jadi kenal nih banyak karakter orang-orang. Nah, kalau menurutku dengan mengenal karakter orang-orang ini, kita tuh jadi bisa tahu gimana cara kita menghadapi banyak orang, gimana cara kita bisa menjaga relasi baik dengan si orang ini gitu. Terus juga aku bisa dapat soft skill yang sederhananya tuh kayak apa ya? Teamwork. Kayak misalkan teamwork di sini ketika aku pernah aku minta tolong sama rekan setimku, karena kita juga sebagai organisator nggak dalam 24/7 kita dalam keadaan baik untuk melakukan organisator. Kadang ada sesuatu yang nggak bisa kita handle di luar kendali kita gitu. Nah, di sini teamwork berjalan kalau menurut aku. Jadi aku minta tolong ke rekan setimku untuk membackup aku, dan ketika rekan setimku membantu membackup itu, menurut aku acaranya tetap berjalan dengan baik dan kendalanya nggak kelihatan gitu sih kalau menurut aku. Terus juga aku sering lihat, kan sekarang lagi zaman banget TikTok ya, enggak sih? Nah, di TikTok tuh suka ada
kakak-kakak, orang-orang itu yang dia tuh keterima di, kalau nggak salah keterima di Google ya, di Google apa di iPhone gitu deh, kayak di pabrik iPhone. Nah, waktu itu aku lihat komennya itu CV-nya gimana sih Kak gitu. Pas pas dia ngasih tahu CV-nya, wow gila itu tuh keren banget CV-nya. Kayak dia juara ini, juara itu, experience dia itu, pengalaman itu udah banyak banget. Nah, aku tuh pengen kayak gitu, tapi aku ngerasa otak aku nggak nyampe buat dapetin itu gitu, ngerti nggak sih? Kayak aku tuh nggak sampai buat ngejar sampai juara ini, juara itu, juara ini, juara itu. Nah, terus aku juga ngerasa aku nggak punya soft skill, nggak punya apa. Nah, dengan organisasi ini tuh perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, soft skill aku nambah, pengalaman aku juga jadi nambah gitu. Jadi selain mempercantik CV, ini soft skill itu bener-bener bikin aku tuh jadi kayak sekarang gini ya, bukan aku yang cemerlang gitu, tapi kayak setidaknya aku itu bisa menjadi nilai plus buat diri aku sendiri. Aku udah melakukan yang terbaik supaya cita-cita aku yang tercapai gitu. Mungkin kalau dari aku itu aja kali ya, share untuk penting banget organisasi pokoknya gitu. Oke, sekarang menurut Kak Diva gimana nih Kak untuk kontribusi di organisasi kemahasiswaan ini? Terkait dengan itu tadi kan aku sudah bilang bahwa penting itu organisasi karena jujur waktu SMA itu aku ngerasa OSIS dan MPK itu tidaklah penting untuk diri aku. Tetapi dari itu tuh aku waktu udah masuk kuliah, aku nyesel bahwa aku nggak ikut OSIS dan MPK. Makanya dari itu bahwa pas aku masuk kuliah, terus aku tahu dari kakak-kakak yang lainnya dijelasin sepenting itu organisasi. Aku menjadi kayak tertarik gitu, tertarik karena ikut organisasi. Pas masuknya itu, nah boom, ternyata emang sepenting itu karena ya aku sih jujur ya, mungkin kalau misalnya aku tidak ikut organisasi, apakah aku bisa pandai ngomong seperti ini, seperti itu. Terus juga kalau misalnya aku tidak ikut organisasi, apakah aku bisa mengenal kakak-kakak semua? Enggak kan. Terus juga aku ngerasa soft skill aku juga berkembang, kepemimpinan aku juga di apa ditaruh di sini dengan apa dengan eh, apa skillnya aku, kepemimpinannya gimana, terus juga apa cara ngomongnya, komunikasinya seperti apa. Itu sih yang membuat aku yakin bahwa organisasi itu penting. Itu sih share. Ya, aku boleh izin menambahkan lagi nggak? Karena Boleh ini banget tuh Kak. pertanyaannya menarik banget, share. Makasih Iya, banget loh. benar sangat menarik banget sih Ya kalau kan? menurut Ini aku. pertanyaannya benar-benar menarik sih menurut aku. Terus juga aku tuh suka denger di mana ya, di orang banyak gitu, atau juga dari video-video TikTok itu ada yang suka lewat bilang gini, ngapain ikut organisasi? Karena apa sih? Nanti juga ujung-ujungnya HR itu ngelihat akademik lo gitu. Iya, emang ada akademik itu memang penting. Tapi kalau lebih kenapa kita nggak mencoba lebih baik dibarengin sama organisasi. Jadi akademik jalan, organisasi jalan gitu. Jadi kalau balance itu benar-benar jadi nilai plus kita juga nggak sih kalau menurut kalian? Aku setuju banget sama Kak. Ya Bener kan? banget nih Kak Vika. Iya kan, makanya. Terus juga dari, sebenarnya kalau misalkan organisasi itu jangan dilihat keuntungannya nanti kita bisa bekerja ini HR ngelihat kita begini-gini. Tapi dari soft skill itu kita bisa jadi berkembang gitu di organisasi kan. Kalian juga kan seseorang organisator nih berdua, terus juga tuh di organisasi nggak selalu melulu perjalanan kita lancar kan, pasti selalu ada Iya, benar. kendala ya kan. Nah ini tuh kita bener-bener gimana caranya kita melakukan problem solving dari kendala-kendala ini, ya nggak sih, ya kan. Bener banget nih Kak Vika. Nah, dari problem solving ini, menurut aku, nanti pas kita bekerja itu bakalan jadi, apa ya, kalau misalnya bekerja itu ini adalah hal yang biasa gitu, kendala yang kita temui, terus cara kita melakukan problem solving ini akan menjadi hal yang biasa dan kita tuh bakal bisa memecahkan dengan kepala yang dingin walaupun hati kita panas gitu. Jadi tetap bisa terkendali deh pokoknya dengan ikut organisasi. Makanya organisasi itu penting banget gitu loh.
Gitu sih, Iya, Sher. benar banget nih dari Kak Diva sama Kak Vika, sepenting itu organisasi ya. Karena mungkin dari teman-teman tuh mikirnya, apain sih ikut organisasi, bikin capek, bener nggak sih Kak? Bikin capek, buang-buang waktu, padahal nggak Bener banget. se-ngeri itu gitu organisasi. Kita bisa kenal banyak orang, pengalaman banyak. Pokoknya Betul. organisasi tuh ah nggak bisa diomongin pakai kata-kata lebih gitu deh. Ya kan, Kak? Nah, tadi kan Kak Iya. Diva ngebahas menyinggung tentang kepemimpinan ya, Kak. Tadi pas aku denger nih. Nah, ini pas banget nih sama pertanyaan sekarang. Menurut Kakak, berat nggak sih mempunyai tanggung jawab sebagai ketua dan wakil HMJ gitu? Terus juga tanggung jawab jadi seorang pemimpin di organisasi ini tuh kayak gimana? Nah, aku sekarang mau nanya dulu nih, yang ketua yang mana nih ya sama yang wakil? Ketuanya Ada aku. nih. Oh, ketuanya Kak Vika ya, teman-teman. Jangan salah Pokoknya ini kata. nih kelihatan nih ada cahaya-cahayanya nih. Paling gede. Ketuanya yang paling Cahaya-cahaya. atas, yang pakai kerudung hitam, dan wakilnya yang di bawahnya gitu, teman-teman. Boleh Kakak dijawab dulu pertanyaan dari aku ya? Oke, bagus-bagus banget pertanyaannya, suka banget deh sama pertanyaan kamu, Syar. Oh, suka Jadi banget. tuh bener-bener tanggung jawab seorang pemimpin itu berat ya nggak, Dip? Bener banget Kak Vika. Kalau ditanya berat atau enggak, pasti berat. Itu Nggak mungkin. berat banget. Setiap langkah yang kita ambil itu kita harus meneliti resikonya. Jadi kita berdua itu benar-benar harus berpikir ke depan gitu. Kita nggak bisa punya pikiran yang pendek dan tergesa-gesa gitu. Kalau menurut aku tuh tanggung jawab seorang pemimpin itu benar-benar karena seorang pemimpin itu kita berdua kan mau mencapai tujuan visi misi kita kan punya visi misi ya kan. Nah kita mau mencapai si visi misi itu, tetapi ternyata tuh buat kita sampai target ke visi misi itu tuh nggak gampang banget gitu. Pemimpin itu kan kita tuh harus bisa ngatur waktu, harus bisa nyelesain masalah secara efektif dan efisien, terus juga kita harus bisa berpikir secara analitis gitu ya, berpikir konseptual yang kayak tadi aku bilang, kalau misalkan ada sesuatu masalah, itu kita tuh harus berpikir panjang ke depan. Kalau misalnya kita mengambil langkah ini, apa yang akan terjadi selanjutnya gitu. Jadi kita tuh harus bikin action plan dari masalah itu. Nah, itu adalah yang beratnya. Terus juga aku sama Diva ini harus bisa kompromi dan menyelesaikan masalah, karena kalian ngerasa nggak sih di organisasi ini lebih sulit menyelesaikan masalah internal kalau menurut aku. Kayak konflik antar anggota lebih sulit di problem solvingin kalau menurut aku masalah antar anggota gitu. Nah, aku sama Diva ini berusaha gimana caranya supaya kita itu bisa jadi penengah dan nggak jadi perpecahan di antara HMJ kita ini gitu loh. Itu yang paling susahnya, yang jadi tanggung jawab itu. Terus juga kita itu benar-benar pemimpin itu kalau menurut aku bertanggung jawab atas apa yang dilihat oleh organisasinya. Berarti kan pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dilihat oleh organisasinya, timnya, terus dia bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, mau hasilnya baik atau enggak, itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin. Nah, menurut aku benar-benar tanggung jawab seorang pemimpin itu kayak berat banget, tapi ketika kita melaksanakannya bersama gitu, aku tuh selalu bilang sama HMJ aku kalau misalkan teamwork make a dream work, aku nggak bakal ada kalau tanpa mereka gitu. Jadi kalau misalkan merekanya anggota-anggota aku nih, rekan setim aku itu nggak ada, aku tuh nggak bakal ada juga gitu, nggak bakal kayak gini, nggak bakal kayak sampai sekarang gitu. Makanya aku seneng banget karena anggota-anggotaku tuh selalu fast response, selalu ngasih saran yang baik, masukan-masukan gitu, dan mereka tuh benar-benar kritis, suka banget yang kayak gini karena kita juga maunya selalu menerima pendapat gitu loh. Kita berdua tuh selalu terbuka pendapat supaya dream kita itu dari HMJ ini bekerja gitu, dreamnya itu tercapai gitu sih kalau menurut aku untuk tanggung jawab seorang pemimpin. Share. Baik, sekarang boleh ya untuk Kak Diva. Shirley, boleh diulangin pertanyaannya? Oke ya Kak, boleh Kak. Terusnya nih aku sama Kak Vika. Gimana, maaf, berat nggak sih sebagai wakil HMJ nih, tanggung jawabnya tuh seberapa berat dan bagaimana menjadi seorang pemimpin di organisasi ini gitu Kak? Ya, kalau dibilang berat ya pasti sangat berat lah ya. Tapi mau gimana, kita tuh pasti
menerima lah seberatnya apapun itu. Kalau misalnya kita memang udah bekerja sama, mungkin bebannya akan berkurang. Terus juga aku tuh beruntung banget sih punya ketua kayak Kak Vika, anggota-anggota kayak sekarang. Beruntungnya itu karena apa? Karena tuh mereka membuat aku tuh lebih lebih semangat, lebih ingin memperkembangkan kepemimpinannya aku. Aku tuh kalau misalnya di-share, kalau misalnya dikasih saran itu adalah suatu kayak seneng banget deh. Kenapa senang? Karena tuh aku tuh kayak ngerasa diperhatiin oleh mereka gitu. Terus juga Terus juga gimana ya cara kepemimpinan itu ya seperti halnya ini sih. Gitu. Aduh, kok jadi gugup nih ya. Terus Aduh, apa ya? Kak Diva jadi gugup tuh. Iya, kalau ya ini sih lebih kalau misalnya aku kan masih tahap belajar ya, tahap belajar itu. Jadi tahap belajarnya itu mungkin langkah demi langkah, step by stepnya ingin mengurangi ini sih masalah-masalah yang ada gitu. Itu aja sih share. Karena aku rada gugup ya, maaf ya. Apa Kak Diva? Ini BTW jangan gugup-gugup ya, karena kan kita sharing-sharing nih sama teman-teman yang teman-teman di rumah nih. Mungkin kan mereka juga masih ragu-ragu untuk ikut organisasi dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan nih. Jadi ya kita santai-santai aja ngomong ya chill-chill aja deh pokoknya. Iya, betul. Kecil banget ya Iya, tuh. betul. Oke, karena aku mau nanya lagi Ah, nih. Tadi kan udah ini ya Kak, udah menjelasin bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, ya kan? Apalagi Kak Vika mempunyai jargon apa Kak? Tadi kalau boleh tahu bisa diulangi lagi, mungkin teman-teman agak sedikit lupa gitu. jargonnya itu teamwork make a dream work gitu. Pokoknya kalau ada selama teamworknya berjalan, dream kita bakal tercapai. Gitu. Tuh, teman-teman bisa didengar ya. Oke, untuk sekarang nih Kak, kan tadi udah ini ya Kak, kita udah menyinggung banyak banget nih tentang organisasi. Sekarang aku mau nanya nih Kak, tips and trick dari Kakak untuk membagi waktu antara perkuliahan dan organisasi. Karena kan dilihat-lihat Kak Vika dan Kak Diva ini seorang pelajar ya, seorang mahasiswa dan juga seorang organisasi yang terlebih lagi kakak ini berdua ketua dan wakil, pasti sibuk banget nih untuk rapat-rapat di BEM, di DPM, bener kan Kak? Iya, Waktunya gimana nih iya Kak? betul. Mungkin teman-teman agak sedikit bingung gitu cara bagi waktu di rumah untuk kuliah dan organisasi gitu Kak. Mungkin Kak Vika bisa terlebih dahulu Kak. Oke, mungkin kalau misalkan bagi waktu antara kuliah dan organisasi ini, kalau dari aku sendiri itu cara ngebaginya itu dibalancein gitu. Jadi kan ketika ada yang lebih urgent bakal aku dahuluin gitu. Misalkan deadline tugas kita kan kalau di kampus kita itu tugas mainnya deadline ya kan. Nah, aku tuh ketika tugas itu keluar, selama di organisasi ini masih renggang gitu jarak waktunya dan rapat-rapatnya masih renggang, itu aku bakalan berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan akademiknya gitu. Jadi tugas-tugasnya aku selesain supaya sebelum deadline pun udah selesai gitu. Aku maunya kayak gitu supaya aku juga lebih tenang. Nah, kadang organisasi sama akademik tabrakan, ya nggak sih? Pernah kalian ngalamin tabrakan gitu kan? Bener banget. Sering banget Kak. Ya kan? Apalagi akhir-akhir ini kita bener-bener sering tabrakan banget antara HMJ kita sama akademik kita, ya nggak sih? Bener Bener-bener. banget nih Kak. Nah, kalau aku tuh kayak gitu biasanya ini nggak bisa dicontoh karena ini nggak sehat, tapi aku melakukan itu gitu. Jadi kalau ngomong ini juga nggak pantas gitu, bilang jangan dicontoh nggak sehat. Aku begadang gitu ngerti gak sih? Ya paham Kak, paham. Pasti Iya semua kayak begadang. iya Kak, pasti semua mahasiswa juga sering bergadang nih sama kayak Kakak gitu ya. Iya kan? Jadi misalkan siangnya rapat, nah malamnya aku nugas gitu. Jadi selama tugas itu belum selesai, aku tuh nggak bisa tidur karena kepikiran terus sama tugasnya gitu loh. Jadi bakalan aku nyambi tugas atau kalau misalkan emang rapatnya itu dia kan kadang rapat itu suka
jamnya itu agak ngaret gitu ya. Misalkan rapatnya jam 9, terus baru mulai jam 9.20 gitu ya nggak sih? Nah, 20 menit itu bisa aku manfaatin banget buat ngerjain tugas selama rapatnya belum dibuka. Kalau aku biasanya kayak gitu sih, untuk bagi waktu antara organisasi dan akademik. Terima kasih Kak Vika. Untuk Kak Diva gimana nih Kak cara membagi waktu antara akademik dan organisasi? Oke, cara membagi waktu ya. Akademik ada tidak jauh lebih penting daripada organisasi ya. Kalau misalnya memang ada tugas dari akademik, sebaiknya pun aku akan langsung mengerjakannya. Kalaupun ditunda-tunda, pasti akan namanya tabrakan dengan organisasi. Nah, dari itu kadang kalau misalnya memang, misalnya ini aku ada waktu nih, aku kasih waktu, misalnya hari Rabu, Kamis, Jumat kan aku ada kuliah. Nah, Rabu, Kamis, Jumat itu kan pasti aku tuh orangnya sebenarnya ya orang-orang yang mendekati deadline tugasnya. Tapi tapi tuh kadang tuh aku selalu komitmen sama diri aku bahwa satu adalah mentok-mentok tugas selesai. Walaupun semisalnya tugas ada 6, ada 5. Kalau bisa sebaik pun aku sisain satu tugas. Bukan bisa biar nggak terlalu berat juga kan. Terus juga dari itulah kadang misalnya tuh aku kalau misalnya aku lagi ya namanya juga mahasiswa, pasti ada rasanya malas. Nah, ketika aku malas itu kadang lebih mementingkan organisasi. Ini nggak boleh ya teman-teman, ini nggak boleh, aku kasih tahu ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya memang lagi rajin banget, ya aku mementingkan akademik aku gitu. Bagaimanapun caranya, aku punya komitmen pada diri aku bahwa aku ikut organisasi itu bukan buat ingin memperburuk nilai aku, tapi ingin memperbaguskan nilainya aku. Nah, dari itu, kadang tuh aku tidak ingin menyimpangkan organisasi atau menyimpangkan akademik gitu. Aku ingin membalance gitu loh, agar balance-nya itu agar apa? Feedback satu sama lain. Organisasi bagus untuk akademik, akademik bagus untuk organisasi. Seperti itu. Terus juga cara bagi-bagi sih, cara bagikan waktu itu udah gitu kan tadi tuh aku ini kan ada rapat, ada seminar, ada kuliah. Nah, itu tiga-tiganya itu. Nah, bagaimana caranya biar aku tuh kayak nggak nabrak. Aku tuh gini, sampai ini nih satu handphone kan aku ada aplikasi Zoom sama Google Meet. Nah, laptopnya ini aku pakai untuk seminar. Nah, handphonenya ini kan ada Google Meet sama Zoom kan. Nah, itu aku dua-duanya make. Jadi kuping aku udah kayak, ini yang mana nih gitu. Terus ya, tapi aku tahu intinya gimana gitu di semuanya. Jadi tuh aku harus fokus banget gitu loh. Jadi tuh kalau misalnya aku memang udah fokus banget, itu pasti fokus banget apa yang diomongin oleh yang ketiga hal tersebut gitu. Aku tuh kalau dibilang tuh aku tuh ingin menyeimbangkan akademik dan organisasi, karena walaupun kalian tidak sadar bahwa dua-duanya itu adalah saling untung satu sama lainnya, itu sih share. Iya, betul Oke. banget. Aku izin menambahkan dulu dari Iya, yang Diva boleh. omongin tadi, Boleh, Kak. itu aku tuh udah melakukan itu ya. Maksudnya periode sebelumnya aku kan juga ikut organisasi ini. Aku udah melakukan itu dan surprise banget IPK aku nggak turun tapi IPK aku naik. Tepuk tangan. Pokoknya karena organisasi selama kita balance dan tujuan organisasi kita itu untuk menambah nilai plus kita, itu tuh sebenarnya bakalan berakhir positif untuk akademik kita gitu sih. Gitu sih, Share. Oke, Kak. Ini didengar-dengar sedikit menarik ya, kalau Kak Vika tuh lebih mencuri-curi waktu. Nah, kalau Kak Diva, ya udah deh nggak apa-apa, satu hari full gue ngerjain tugas, yang penting selesai. Itu sangat menarik banget sih, teman-teman. Oke, kita langsung aja kali ya, Kak, pertanyaan selanjutnya nih. Karena ini udah menarik banget ya dibahas gitu. Pesan dan pesan untuk HMJ Kesmas periode 2001-2022 nih, Kak. Mungkin dari Kak Vika terlebih dahulu, Kak. Oke, untuk kesan dan pesannya itu untuk periode kita yang sekarang ini benar-benar makasih banget buat semua organisator anggota-anggota aku yang udah berusaha keras, bekerja keras dari awal sampai akhir periode nanti gitu. Mereka akan bekerja keras demi menjalankan proker kita satu persatu gitu. Itu makasih banget karena kita nggak akan ada kalau
kita nggak melakukan teamwork begitu. Terus pesannya itu aku tahu banget organisasi ini kita nggak akan selamanya 24/7 itu kita semangat dalam organisasi, bener nggak sih? Ada kalanya kita drop banget dan nggak mau ngerjain organisasi atau ngerjain akademik gitu. Nah, pesan aku di sini itu coba dipikirin lagi komitmen dan cita-citanya sama job desk-nya gitu. Menurutku ketika misal kita ada yang tumpang tindih, males gitu ya. Bukan males sih, kayak lagi drop gitu, mood kita drop karena kan mood manusia, mood orang itu nggak bisa selalu sama seperti hari ini gitu kan. Bisa aja besok Shirley drop males banget ngerjain tugas organisasi atau tugas akademik. Nah, pesan aku untuk yang sedang drop kayak gitu, coba dipikirin lagi temannya, teman anggota rekannya gitu. Kalau misalkan Shirley misalkan lagi drop atau Diva lagi drop, itu Shirley lagi drop itu akan memberatkan job desk-nya Diva. Karena job desk kalian kan mungkin hampir sama gitu ya. Job desk kalian karena satu divisi nanti bakalan sama job desk-nya. Nah, itu kalau misalkan satunya lagi drop, yang satunya lagi itu akan kena imbasnya gitu. Jadi yang satunya lagi capeknya bakal dua kali lipat lebih capek gitu. Jadi di sini balik lagi ke komunikasinya jangan dilupain, komunikasinya itu dipererat lagi karena kalau misalkan ada bahasa, ada etika berkomunikasi itu tuh lebih baik gitu maksud aku. Jadi kalau misalkan Diva bilang aku lagi begini-gini bisa tolong bantu aku nggak share buat melakukan ini gitu. Itu tuh nanti proker kita nggak akan ada masalah kalau menurut aku pesan aku itu. Terus juga pokoknya buat himpunan mahasiswa jurusan kesehatan masyarakat periode 2021-2002, makasih banget dan tetap semangat jaga kesehatan pokoknya sampai akhir periode gitu sih kalau dari aku share. Oke, baik nih. Sekarang boleh ya Kak Diva nih kesan dan pesan untuk HMJ Kesmas periode 2001-2022, Kak. Kesannya aku apa ya? Kesannya aku itu aku tuh lebih ngerasa bahagia aja di sini karena ya bisa dibilang Kak Vika tadi bahwa aku tuh di sini nggak bakal bisa ada di sini kalau misalnya nggak ada kakak-kakak atau anggota-anggotanya gitu. Aku nggak bakal bisa duduk di sini. Aku nggak bakal bisa ngomong di depan ini kalau nggak ada kakak-kakaknya semuanya gitu. Terus juga kesannya tuh aku tuh ngerasa setiap ada masukan tuh aku ngerasa dirangkul gitu oleh kakak-kakak gitu sih. Terus juga pesannya mungkin mungkin aku ngerasa langkah kalian untuk masuk organisasi ini bukanlah suatu hal yang mudah. Itu harus punya komitmen yang tinggi, harus mengorbankan atau gimana. Nah, pesannya kita tuh di sini organisasi itu adanya kerjasama, iya nggak sih Kak Vika? Pasti kerjasama kan ya. Nah, aku tuh mau bilang bahwa kita harus mempererat kerjasama kita untuk dapat lebih maju HMJ-nya. Ya kayak Kak Vika sering bilang, teamwork make a dream work gitu sih. Terus juga uh, apa terus juga tentang komunikasi. Tanpa sadar tuh bahwa komunikasi adalah suatu hal yang penting di organisasi ini, di mana ketika kita mempunyai masalah atau memang ada sesuatu hal yang tidak beres atau sesuatu kendala, mungkin dibilangin sih agak gimananya gitu kan, biar kita tuh dapat bisa ini diperbaiki lagi gitu. Terus juga itu sih intinya adalah komunikasi, yang kedua adalah saling kerjasama, yang ketiga ya saling percaya satu sama lain dengan job desk yang diberikan. Terus juga aku tuh ingin pesan banget nih ya dari diri aku juga, kita tuh tidak boleh menjadi orang yang bodoh amat, di mana diartikan bahwa kita tidak boleh bahwa tidak menolong orang tersebut. Sebenarnya tuh manusia itu tercipta karena saling tolong menolong. Nah, kalau misalnya memang dari anggota kita ada yang bermasalah atau gimana, rangkulah mereka karena mereka sendiri adalah keluarga. HMJ itu aku bilang menurut aku HMJ bukanlah suatu ini sih organisasi, melainkan suatu keluarga kesmas gitu sih. Nah, keluarga kesmasnya ini yang dimanapun bagaimana caranya tidak terjadi permasalahan seperti halnya ya gimana pun caranya
tidak boleh ada masalah. Walaupun ada masalah, kita omongin dengan kepala dingin, kita omongin dengan baik-baik, kita selesaikan dengan bersama-sama. Itu sih share pesan-pesannya aku. Oke, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih nih untuk Kakak Diva dan Kak Vika ya, atas kesan-pesan untuk HMJ Kesmas periode 2021 dan 2022 untuk kesan-pesannya. Dan saya harap juga nanti teman-teman HMJ ini bisa nonton nih, ya kan? Terus juga bisa mendengar kesan-pesan dari kakak berdua gitu. Oke, mungkin sudah cukup kali ya, Kak, kita ngobrol-ngobrolnya nih, Kak. Dan saya bisa narik kesimpulan seberapa pentingnya organisasi di perkuliahan ini. Yang tadi Kak Vika bilang kita bisa menambah benefit, ya kan? Dan Kak Diva bilang kita bisa melatih kepemimpinan ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah tonton podcast kita. Semoga banyak likes-nya dan banyak yang subscribe ya teman-teman. Nah, itulah tadi dari obrolan mengenai pentingnya organisasi di perkuliahan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Kak Vika dan Kak Diva yang telah berbagi cerita kepada kita semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Sherly Siha, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Have a nice day, guys. Dadah. Dadah, makasih Shirley. Makasih. Dadah, guys. Maju terus ya podcast kita. Amin. Jangan lupa like, subscribe ya, guys. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa